Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru semua. Saya akan menyampaikan aksi nyata topik 1 ya, Merdeka Belajar. Dalam hal ini secara singkat saya akan menyampaikan ringkasan sebagai aksi nyata di topik 1. Tujuan topik 1 ini adalah yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk fasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga adalah penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Baik, saya Romi Sdiana, guru di SMA Negeri 1 Cikakak, mengampu mata pelajaran matematika. Pada topik 1 ini ada 5 modul ya. Yang pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, pendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan yang berakhir. Dari 5 modul ini, yang paling penting adalah kita harus benar-benar memahami tujuan dari 5 modul ini, dan kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah atau kegiatan-kegiatan populer dan lain sebagainya di sekolah. Kemudian kita dapat menyebarkan pemahaman ini ke rekan-rekan guru atau seluruh sivitas pendidikan di Indonesia khususnya. Pada modul 1, pada intinya adalah di sini kita harus mengenal diri dan peran kita sebagai pendidik. Mengenali diri dan peran kita sebagai pendidik, apapun profesi kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Itu baik secara daring atau luring ya, kita bisa lakukan proses belajar mandiri ini. Demikian juga peran kita sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid kita untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Manusia merdeka itu apa? Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Tidak bergantung kepada orang lain. Kita harus terus beradaptasi dengan perubahan yang ada agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi di sini intinya kita sebagai guru berperan menciptakan murid agar murid itu bisa mandiri, supaya menjadi manusia merdeka. Jadi mereka bisa hidup bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin. Nah, sebelum mencapai ini, kita perlu melakukan proses yang mengarah peserta didik tersebut menjadi yang manusia merdeka seperti yang dikatakan pada modul 1 ini. Dan kemudian, apa peran saya sebagai guru? Pendidik menurut Ki Hajar Dewantara adalah guru sebagai organisator, demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, inspirator, motivator, informator, inisiator, dan evaluator. Sangat khusus dan banyak peran sebagai guru. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Beliau sangat memahami dan berpengalaman di bidang pendidikan. Nah, ini hal-hal ini sangat ideal. Apakah kita sudah bisa mencakup keseluruhan ini? Inilah usaha kita untuk menjadi guru yang terbaik, mudah-mudahan. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, apakah ini semua harus kita miliki, kita kuasai? Nah, itu adalah guru yang ideal yang kita harapkan.
Kemudian di modul 2, metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Ini maksudnya adalah dengan perintah dan sanksi. Ketika ada siswa yang salah, ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, diterapkanlah sanksi. Sanksi ini macam-macam di sini kalau zaman dulu. Kemudian, mungkin sampai saat ini praktek pengajaran seperti itu masih berlangsung. Contohnya, kasus kekerasan pada murid. Murid-murid mendapatkan hukuman atau sanksi berat saat tidak menyelesaikan tugas misalkan. Fokus pada orientasi kognitif saja sehingga perkembangan kecakapan sosial emosional murid tidak terlalu diperhatikan. Nah, ini di dalam modul 2 ada subbagian yang pertama mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, kemudian menjadi manusia secara utuh. Pada modul 3, di sini Ki Hajar Dewantara juga mengatakan cara perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Di zaman ada bagi murid berhubung dengan isi bergerak, ya, berhubungan dengan isi bergerak sesuai perkembangan zaman. Jadi ketika zaman A kemudian zaman B, jadi itu ada perubahan, ya, murid bergerak mengikuti gitu ya. Sebagai kita harus memahami kodrat keadaan murid sehingga dapat memberi pengalaman belajar yang sesuai di mana murid tinggal dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pertama ini adalah kodrat murid, ada kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kemudian ada trikon ya, asas trikon. Kemudian kita bergerak ke modul 4. Pada modul ini adalah menumbuhkan budi pekerti pada khususnya. Yang pertama budi pekerti, yang kedua teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menit suatu teks tenaga. Budi pekerti yaitu perpaduan antara cipta, kognitif, rasa efektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotor. Kemudian berikutnya ini modul terakhir, modul 5. Ini mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia, sistem Among, Merdeka Belajar Abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, membimbing murid, memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini adalah ulasan singkat dari modul 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, baik. Nah, itulah ulasan singkat mengenai modul-modul yang ada di topik 1. Pada intinya adalah kita sebagai guru harus dapat menyebarluaskan pemahaman ini ke seluruh rekan guru, khususnya di sekolah SMA Negeri 1 Cikakak dan umumnya pada semua sivitas pendidikan Indonesia. Baik, diakhiri saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyajian dan ada kata yang salah dalam penyampaian pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.